Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never, tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh, yaitu anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya saja, itu jauh lebih simple ya. Kemudian untuk kalian semuanya, aku juga nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa-doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya. Sebagai sesama saudara, kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa itu menjadikan bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita, tajuknya ya, mengapa murtad, mengapa kemudian bersyahadat lagi ya. Ini seri yang keberapa ini? Bentar. Seri yang kedua ya. Sekarang kita masuk yang ketiga. Ini mengapa murtad, mengapa kembali bersyahadat. Mengapa murtad, mengapa kembali bersyahadat. Tulisannya gawat. Tulisan dokter. Nah, ini ya, ini seri yang ketiga ya. Oke. Sebelumnya aku bacakan dulu doa yang aku bacakan dulu komen yang masuk dari kalian semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ini? Gimana ini? Aku ini gaptek ini. Oh, begini caranya. Oke. Pertama dari Ditaku-taku. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Meti derek nyimak Gus. Muga sedaya paringan panjang umur, berkah, sehat semuanya. Salam Isra. Oke, matur mbah nun, matur thank you, terima kasih untuk Ditaku-taku ya. Semoga kita semua juga selalu dalam rahman rahim Gusti Allah Agung ya. Oke, salam Isra semuanya untuk yang di sana. Ini jagoan kita dari Semarang, Dian Yuda. Semoga SMG itu apa? Semoga atau Semarang. Semarang ya, Semarang ngaji Gus. Oke, matur nuwun. Makanya jangan disingkat-singkat lah. Ini yang baca ini sebabnya kurang gaul ini. Ya.
Kemudian Kang Mas Aljus, saya mengalah saja memberi kesempatan yang lain untuk mendapatkan gold medal. Oh, mantap, matur nuwun untuk Kang Aljus yang ada di Bandung ya. Salam Isra untuk semuanya. Kemudian soleha kita di Bandung juga, Rahani Junaidi. Assalamualaikum, waalaikumsalam Ustadz, paling Isra. Oke, sama-sama juga. Terima kasih Rahani atas dua merah hatinya ya. Salam Isra semuanya untuk saudara-saudaraku yang ada di Bandung. Kemudian Kang Mas Rio Anwar Kusuma ya, yang ada di Jakarta Selatan hadir Goske, matur thank you. Terima kasih, salam Isra untuk Rio yang ada di Jakarta Selatan. Kita lanjutkan, ada soleha kita Gispati ya. Alhamdulillah Palu hadir Tuan Guru. Oke. Apapun profesi kita, wajib untuk berdakwah. Tugas kita semua sebagai seorang muslim. Berdakwahlah kamu sampai kamu alim. Jangan tunggu alim dulu baru berdakwah. Salam Isra buat semuanya. Dan sebuah pernyataan statement yang sangat bagus dari soleha kita Gispati yang ada di Palu. Matur Mbah Nun, terima kasih atas 3 merah hatinya. Salam Isra untuk semua saudaraku yang ada di sana. Kita lanjutkan, ada Kang Mas Irfan Al-Akbar. Menteri Penerangan periode Orde Baru tahun 1980-an adalah Bapak Harmoko. Iya, ingat aku sekarang ya. Beliau termasuk tangan kanan Pak Harto karena kedekatan beliau dan kepatuhan beliau pada Pak Harto ya. Jadi kalau konferensi pers itu menurut petunjuk Pak Harto gitu ya. Stylenya beda. Ini beliaunya ini kan orang Nganjuk ini ya, dan backgroundnya wartawan ini Pak Harmoko ini. Nggak tahu kok, nggak kedengaran, langsung hilang ditelan alam suaranya ya. Ada di mana dan sekarang lagi sibuk apa ya setelah tidak lagi menjadi menteri ya. Tapi semoga sehat-sehat selalu nggih. Dari Nganjuk ya Pak Harmoko. Oke, terima kasih untuk Kang Irfan Al-Akbar dan salam Isra untuk semuanya saudaraku yang ada di Kerinci, Jambi ya, yang telah menghandle proyek pembangunan bendungan. Oke, kita lanjutkan, Pak Abdul Muluk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi sedang dinyimak Gus. Monggo. Semoga keluarga di Batu selalu dalam keadaan sehat-sehat dan salam Isra untuk saudaraku semua di channel ini. Terima kasih. Oke, salam Isra juga untuk Pak Abdul Muluk, untuk semua saudaraku yang ada di Deli Serdang. Kita lanjutkan, Agitia Karis, Kang Mas Agitia. Assalamualaikum Tuan Guru Gus Beti. Waalaikumsalam. Ikut kembali kajian Islam rasional. Oke, monggo silahkan. Tema kali ini mengingatkan saya pada teman perempuan saya perantau dari Gunung Kidul, berarti Jogja ya. Saat kerja satu perusahaan di Jakarta, yang kini telah pindah keyakinan ke Katolik. Padahal saya pernah berpesan kepada dia, carilah pria yang seiman, jangan kau tukar imanmu ke cinta. Tetapi apalah daya, akhirnya ia menjadi murtad karena kedekatan ia pada keluarga pria yang Katolik. Tapi setelah ikut kajian Isra, sekarang saya tahu bagaimana mencegahnya. Mantap. Ya itulah seperti apa yang Kari sampaikan ya. Kita biasanya di dunia aktual ya, kita menemui permasalahan-permasalahan seperti itu. Bisa saja itu menimpa keluarga kita sendiri, tapi auzubillahi min dzalik ya. Bisa juga teman kerja, teman bisnis, teman sekantor, teman bermain, teman berolahraga, teman apapun. Ya. Nah, salah satu yang aku pesankan untuk kalian, jangan ilmu itu hanya berhenti dalam tataran teoritis, ya. Kamu ngaji di sini, kamu jadi pinter, otakmu ngerti, ya. Tapi kamu tidak peduli terhadap lingkungan. Ya. Nah, terus manfaatnya di mana ilmu yang kamu miliki? Dia hanya mandek di otakmu, berhenti dalam tataran teoritis. Maka setelah kamu
ngaji di sini dan kamu pinter, ya jangan lagi begitu. Harus tataran teoritis itu bisa diaplikan menjadi masuk dalam ranah praktis. Itulah kenapa aku menyampaikan ini sebagai request dari Sopo kui Freedom yang merequest. Ingat gue Freedom yang merequest ya, tentang bagaimana sebetulnya benang merahnya Sahel ini ya, dari Islam ke murtad kembali bersahadat. Itu perlunya sebagai gambaran bagaimana peliknya masalah-masalah permutatan di lapangan, dan kalian harus cekatan untuk ambil bagian. Jadi jangan cuek bebek. Ada apa di lingkungan kita, terutama di keluarga kita dulu. Baru di lingkungan, baru lebih luas lagi gitu ya. Jadi jangan cuek bebek, urusan lu bukan urusan gue, nggak boleh begitu. Kita kan terikat dalam satu akidah dan itu menjadikan kita bersaudara. Bersaudara itu hanya bukan karena satu rahim saja. Ya, persaudaraan kita diikat oleh satu akidah. Jadi ada rasa kasih sayang sesama kita, saling peduli. Nah, perlunya belajar kristologi itu seperti yang disampaikan oleh Kang Mas kita Agitya Karis. Sekarang dia kalau ada lagi masalah-masalah seperti itu dia bisa handling. Kalau dulu ya memang belum belajar. Gitu ya. Ngerti ya? Kenapa apa yang direquest oleh Freedom itu tentang kasusnya Sahel, aku kira cukup bagus untuk pengetahuan kalian bersama. Meskipun nanti di lapangan itu banyak cerita, artinya tidak seperti yang dialami Sahel alurnya, bisa jadi lain alur. Ya, tapi intinya kan sama, murtad. Nah, seperti yang kita handling kemarin itu gagal itu. Ya, kemarin tak hubungi ternyata sudah sampai sana. Jadi bapaknya itu married dengan ibunya Katolik gitu. Terus mereka punya anak gadis 2 ya. Ya kita nggak tahu perjalanan hidup orang ke depannya. Akhirnya dan saya juga nggak boleh masuk ke sana, kan itu urusan internal mereka. Mereka pisah. Ya. Mereka pisah. Akhirnya si anak sudah dewasa, orang sudah 20-an tahun, 25 tahunan ya. 2 itu anak gadisnya. Setelah pisah, istrinya yang dulu Katolik terus bersahadat jadi Muslim, kembali lagi ke Katolik. Ya, kembali lagi ke Katolik, dan karena anak gadisnya yang 2 itu ikut mamanya, anaknya ikut mamanya juga. Disitulah sang bapak datang ke sini, ya, sampai meneteskan air mata, ya. Sama Dr. Suryadi sebetulnya diperintahkan bisa nggak kira-kira kembali lagi. Karena kalau misalkan mereka rujuk kembali, itu handling akidah 2 anaknya relatif lebih mudah gitu. Tapi dijawab nggak bisa, dan memang sang bapak sudah menikah lagi, ya. Sudah menikah lagi, tapi dia tetap punya tanggung jawab terhadap akidah 2 putrinya. Nangis-nangis di sini, datang ke sini. Dan kita handling, dan kita datang ke rumahnya. Kita datang, kan aku unggah juga itu videonya ya. Enggak ya, aku enggak unggah aku. Coba bisa lihat di videonya saudara kita di Ayah Sophia itu ada. Ini yang teman-teman baru ini, yang santri-santri baru, lihat di sana. Aku nggak sempat unggah itu, ada berapa seri itu videonya. Kita ajak diskusi, ngobrol baik-baik, coba kita rehabilitasi. Yang namanya rehabilitasi itu kan nggak bisa instan, satu kali ketemu terus selesai. Nggak, Sahel ini hampir berapa lama? Lama Sahel itu, nggak ucuk-ucuk ketemu selesai beres, enggak. Nah, begitu juga kita datang ke rumahnya, kita rehabilitasi gitu. Terus kita inginnya itu ketemuannya berulang, karena memang putrinya itu menurut aku, entah dia terima dia tolak, tapi dia cukup
cukup bagus mau membangun komunikasi di antara kita. Jadi kita diskusi biasa gitu ya. Ya enak aja diskusi saling terbuka gitu. Ya. Dan kami berharap tentunya diskusi itu akan berulang. Nah, setelah itu ternyata bapaknya yang datang ke sini itu sungkan atau gini-gini bilang enggak perlu sungkan-sungkan. Kami dipersilakan datang, kami datang, yang penting putrinya dikondisikan karena kan nggak tahu kesibukan di sana. Kapan, jam berapa, atau mau ketemu di sini juga boleh, atau kami yang ke sana juga boleh, diatur aja gimana. Nggak perlu sungkan, nggak ada suguhan, nggak ada ini, nggak ada itu. Suguhan itu tahu ya, suguhan itu. Apa Van, tugasmu Van, suguhan itu apa Van? Nggak ada jamuan gitulah ya. Mungkin ngono ya Van ya, nggak disuguhi gitu. Kami bilang enggak, kita ini biasa-biasa saja, air putih sekalipun nggak ada masalah, atau nggak ada apapun nggak masalah. Yang penting beri kesempatan, beri waktu, dan dikondisikan bisa diskusi lagi gitu ya. Ya kemarin belum ada 1 bulan aku telepon lagi, ternyata ini umnya bilang sepertinya sudah nggak bisa Gus gini-gini, dan diberikan penjelasan. Nah ini akhirnya kita tahu putrinya itu sudah pacaran dengan seorang laki-laki yang Katolik gitu loh. Jadi bukan sekedar perpisahan antara kedua orang tuanya yang menjadi background. Mungkin itu trigger pertamanya, oke lah ya. Meskipun belum tentu benar ya, karena itu masalah rumah tangga beliau, itu internal yang kita tidak boleh masuk. Tapi sekarang menjadi lebih ribet karena si putri ini sudah berpacaran dan mungkin juga ya menuju merit ya, karena sudah umur juga sih, sudah 20-an tahun. Kan di diskusi pertama itu kan sudah berlangsung ya. Jadi aku udah ketemu langsung dan bisa melihat. Dengan hadirnya laki-laki yang menjadi pacar, maybe calon suaminya yang dari Katolik, ya semakin sulit gitu. Itulah yang dimaksud dengan karis ini ya. Orang yang satu iman aja sama-sama Islam banyak, kenapa harus yang beda iman gitu. Ya. Cuman ya itu tadi, masalah cinta itu membutakan. Maka tidak salah juga kalau ada lagu barat Love is Blind ya, atau Kus Plus Cinta Buta ya. Cinta buta, cinta buta, tanpa mata dan telinga. Kamu klik ya. Itu dulu kami waktu masih di Siantar sana, Kus Plus itu terkenal banget. Dan dia kan salah satu tokoh ya, tokoh fundamental di mana musik itu masuk dalam dunia industri itu Kus Plus. Sehingga orang tidak menghidupi musik tapi bisa hidup dari musik. Itu Kus Plus. Ya. Tonggak permusikan kita masuk ke dalam ranah industri. Jadi ada ekonomi yang beredar di sana, itu Kus Plus. Ya. Dan subhanallah Kus Plus banyak genrenya ya, pop, dangdut, keroncong, rock punya dia. Dan salah satunya yang bernuansa rock itu ya rock semi pop, pop rock lah ya, itu Cinta Buta. Jadi seniman-seniman itu nggak bisa dipandang sebelah mata. Mereka punya bahasa hati yang jauh lebih tajam dari kita ya. Bayangkan dia bikin lagu Cinta Buta. Ya Cinta Buta ya seperti ini. Sulit. Ini kalian supaya tahu ya. Aku paling sulit di lapangan itu menghandle pemurtatan kalau sudah triggernya itu cinta. Sulit. Karena cinta itu bisa menggoblokkan dia. Orang Jawa bilang itu kencono katon, wingko katon kencono. Wingko itu pecahan genteng, kencono itu emas. Jadi orang kalau sudah cinta, pecahan genteng, kamu kan tahu genteng pecah. Bukan genteng utuh, genteng pecah. Itu kan nggak ada harganya. Itu namanya bagian genteng yang pecah, itu namanya wingko. Itu kalau orang cinta itu katon kencono. Kencono itu emas. Nampaknya seperti emas. Ya, gimana kita mau
memberikan brainwash kepada orang yang sudah dilanda cinta seperti itu. Ini supaya tahu semua ini. Jadi kesulitan gue paling sulit menghandle kasus pemurtadan kalau sudah triggernya cinta. Nggak bisa. Sulit sekali. Karena ya apa orang dia cinta. Ya, makanya hati-hati. Hati-hati. Sebelum rasa itu tumbuh, kamu harus, entah itu yang laki, entah itu yang perempuan, harus hati-hati. Lihat dulu. Karena kalau rasa itu terlanjur tumbuh dan kamu cinta, dan yang kamu cintai itu kafir, ini bermasalah nanti. Ini juga bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak-anak, punya cucu, punya apa. Disinilah perlunya kita belajar kristologi. Seperti yang disampaikan Karis, ini kan ya karena cinta. Padahal Karis sudah memberikan ya peringatan, jangan kau tukar imanmu ke cinta. Gitu. Tapi akhirnya lewat juga. Gitu. Sama seperti yang kasus kita tangani. Karena cinta, dia sudah punya suka dengan laki-laki yang maybe sudah berpacaran dan calon suaminya. Gitu. Ya. Jadi ini perlunya kita belajar kristologi. Ya. Dan juga untuk bapak-bapak yang sudah sepuh-sepuh, kan kalian kan punya anak, punya cucu. Kalau punya wawasan kristologi bisa cerita ke anak-anaknya, ke cucu-cucunya. Hati-hati gitu. Makanya berteman itu juga harus pakai filter. Kecuali kan kalau orang Sumatera bilang mabuk kepayang. Jadi ada di Sumatera itu ada buah namanya kepayang. Itu kalau dimakan orang bisa mabuk. Maka keluarlah sebuah kata-kata, mabuk kepayang. Sudah tahu beda iman, masih mau aja, itu termasuk kategori mabuk kepayang. Itu kalau Bapak kita Abdul Muluk tahu itu. Orang-orang Melayu itu paling jago sebuah istilah-istilah sastra. Itu termasuk dalam ranah sastranya bagus orang Melayu itu. Ya, tokoh-tokoh kesusastraan lama, kesusastraan baru itu banyak dari Melayu. Abdullah bin Abdul Qadir Munsi itu habitatnya Melayu. Dia yang ikut membantu penerjemahan Bible ke dalam bahasa Indonesia dulu jauh sebelum Indonesia merdeka. Ya. Oke, jadi jangan sampai mabuk kepayang kata orang Sumatera, kata orang Jawa, jangan sampai wingko katon kencono. Ya. Terima kasih Karis sudah berbagi cerita ya, dan ini menjadi pengalaman untuk kita semua agar berhati-hati. Oke, berikutnya Kang Mas Wahyudi. Assalamualaikum Gus, waalaikumsalam. Nyimak kajian di siang hari hawanya puanas pol. Bayangan es jeruk Gus, salam Isra. Oke, salam Isra. Ya, waalaikumsalam juga. Kalau gue sih nggak doyan es. Ya. Gue nggak bisa minum es sejak tahun 1978. Nggak lama kemudian Kus Plus mengeluarkan lagu Cubit-Cubitan. Kemudian lagu itu dikaper oleh semua orang karena viral ya. Kalau bahasa sekarang viral, dulu ya nggak tahu. Termasuk Ratu Dangdut juga, Elvi Guaisi mengkaper lagu Cubit-Cubitan, dan itu vokalnya itu Muri ya. Cubit-Cubitan, itu kan 79. Nah tahun 78, sejak tahun 78 gue kagak pernah minum es lagi. Ya. Ada sebuah peristiwa begitu puasa, gue minum. Dulu itu limun itu sudah termasuk gengsinya tinggi. Kalau sekarang kan banyak macam-macam ya. Minuman limun. Aku kan ikut Pak Le ya. Waktu itu orang tua masih di Sumatera bagian utara sana. Sempat ikut Pak Le 2 atau 3 tahun gitu. Jadi minum limun ya, kok sudah puasa. Saking hausnya belum terisi apa-apa, itu langsung minum limun 1 botol. Akhirnya sakit. Ya, sampai sakit. Sejak saat itu aku tidak pernah minum es sampai sekarang. Ya. Jadi kalau beli apa-apa gitu jangan campurin es gitu. Misalkan beli degan ya, air kelapa muda itu nggak dicampuri es. Berapa tahun itu? 78 sampai sekarang. Oke, Kang Wahyudi. Memang di sini juga panas ya. Tadi malam juga panas. Kita lanjutkan ke Kang Mas Juwanto Anto yang punya Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Cirebon hadir izin ikut mengkaji yang penyampaiannya penuh dengan kata sastra emas. Ya. Tak lupa juga buat semua rekan satu susuhan air suci pengetahuan yang membentuk satu persaudaraan. Ya, mantap. Ya. Satu susuhan air suci pengetahuan. Tunggal guru kata orang Jawa ya. Salam hormat terkhusus Fauzi MK, terima kasih. Salam hormat juga untukmu saudaraku dan untuk semuanya yang ada di Cirebon ya. Salam Isra, salam Isra juga Islam rasional dan matur thank you. Terima kasih matur nembah nun atas 3 merah hatinya ya. Matur nun. Terima kasih Kang Mas Juanto Anto ya. Mantap sekali ya. Air suci pengetahuan. Jadi kalau dulu-dulu itu kalau satu susuhan ya, satu guru itu menjadi saudara juga. Kalau zaman-zamanku dulu tuh kan ada yang namanya komik silat gitu ya. Di situ diuraikan seperti benar apa kata Kang Mas Juanto Anto itu ya. Satu perguruan itu meskipun kita awalnya nggak kenal itu menjadi saudara. Jadi satu susuhan air suci pengetahuan. Mantap, matur nun. Matur nun atas kata-kata sastranya untuk Kang Mas Juanto Anto ya. Salam Isra untuk semuanya yang ada di Cirebon. Oke, kita lanjutkan Kang Mas Abdul Qadir. Ini lama nggak muncul, kemana aja ini, dari Pamekasan ya. Sangat panjang ya, sangat panjang dan terima kasih ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan salam Isra. Kami berlindung kepada Allah dari sifat karakter setan yang terajam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyertai dengan sifat karakter bidadari yang tertarik ya di dalam diri manusia. Oke, terima kasih ya untuk Kang Mas kita yang ada di Pamekasan, Madura. Oke. Kita lanjutkan ke siapa lagi ini? Sebentar. Kang Herman Natawijaya yang ada di Bandung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadir ikutan kajian salam Isra buat semuanya. Oke, salam Isra juga untuk Kang Mas Hermana Natawijaya. Waalaikumsalam semuanya yang ada di Bandung. Banyak ya saudara kita dari Bandung. Ini si Freedom ya. Freedom. Oh, Freedom ini yang pesan buku ya. Maaf agak lupa biaya buku kopi hardcover 50.000 sampai 100.000. Yang satu bukunya Benang Merah Samawi saya kasihkan ke teman yang istri pamong desa daerah Ngawi. Ngawi itu berarti perbatasan Jawa Timur Jawa Tengah ya. Ngawi itu batasannya Sragen. Di sana banyak orang-orang lanjut usia yang masih Kristen. Puji Tuhan mereka ada sebagian besar akhirnya mu'alaf. Subhanallah, alhamdulillah. Kos area desa itu dulunya tak tersentuh dakwah Islam. Kayak ajaran kejawen gitu. Dulu gereja banyak misi ke area pelosok. Semoga Tuhan guruku dipenuhi berkah Tuhan dunia akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, untuk berarti Freedom iki cewek apa cowok iki ya. Mbowis raru. Ya maaf agak lupa ya. Berarti bukunya dikirim ke sana waktu pesantrennya. Ya alhamdulillah sudah bermanfaat ya. Seperti ada yang lapor dari Kalimantan juga begitu. Jadi buku itu telah informasi yang masuk. Yang dari Kalimantan itu juga aku justru bingung dari mana dia dapat buku itu gitu. Karena covernya warnanya sedikit muda, kalau yang dari aku sedikit tua ya. Maybe dia dapatkan buku itu dari, kan gini, dulu itu ya zaman sebelum seperti sekarang ini ya, ada YouTube, ada Facebook, ada segala macam. Kalau Arimatea itu diundang ngisi kajian, mesti anak-anak itu kami pergi mesti satu tim gitu ya. Nanti ada yang jual buku, jual kaset. Dulu kami jual CD-CD debat produksi Arimatea. Kalau sekarang kan sudah nggak prospek lagi karena sudah ada YouTube kan. Nah, mungkin teman yang di Kalimantan dia juga mu'alaf.
Dia mualaf, terus tugas kerja di Kalimantan, dia punya buku itu. Gue tahunya ketika gue diundang ZOM oleh siapa, lupa gue. Dan di situ salah satunya dia ikut masuk dalam diskusi itu. Dia tunjukkan bukunya gini kan. Oh, iya ya, dia punya buku itu. Benang merah yang dia punya. Benang merah agama samawi, bukan yang domba hilang kembali pulang. Cuman covernya sedikit muda warnanya. Kalau yang Freedom itu yang tua Freedom ya. Gambarnya sama, cuman warna covernya aja yang beda. Mungkin teman kita yang di Kalimantan itu dapatnya dari teman Arimatea lain gitu ya, karena gue nggak tahu, nggak ngubungi gue gitu. Dan dia cerita, alhamdulillah subhanallah, buku itu telah membawa seseorang untuk mau menerima hidayah gitu ya, bersahadat. Dan ini juga diulangi oleh Freedom, dan itu aku juga berterima kasih ya. Terima kasih. Jadi gini, aku pernah sebutkan ya, sesepuh Arimatea yang ada di Kalimantan, khususnya Samarinda, Arimatea Samarinda itu, semoga Allah merahmati tidur panjangnya, karena sudah almarhum beliau seumuran dengan Bapak Presiden kita, Pak SBY ya. Beliaunya gitu, nggak ngerti kristologi, nggak ngerti. Jadi ya karena sudah sepuh, kalau aku ngisi kajian mesti datang, mesti ngikuti, tapi dia nggak mampu untuk menjelaskan, untuk menyampaikan kepada publik, dia nggak mampu. Nah, dia caranya seperti yang dilakukan Freedom, seperti yang dilakukan saudara kita yang di Kalimantan. Dia beli buku, kemudian buku itu yang dikasih-kasihkan gitu. Makanya dia kadang-kadang senyum, Mas, apa Pak? Saya tembak 1 kena 4. Sering-sering ngobrolnya gitu. Beliaunya kan pensiunan camat ya, zaman Pak Harto dulu. Camat di daerah Pasir, itu teman kita tahu tuh daerah Pasir, yang Kang Cipto Purbaleng itu tahu daerah Pasir gitu ya. Dulu camat di sana zamannya Pak Harto. Dia bilang begitu, Mas, saya tembak 1 kena 4 gitu. Jadi satu buku diberikan ke satu orang, nggak lama kemudian satu orang itu laporan, bukan hanya dia, tapi ada 3 temannya lain atau 3 saudaranya lain yang ikut bersahadat gitu. Jadi nggak tahu kristologi, ya kerjanya bagi-bagi buku. Kalau dia pas punya duit, dia yang beli buku. Kalau dia nggak punya duit, dia telepon itu teman-temannya yang dulu sama-sama pejabat yang secara ekonomi lebih mapan gitu ya. Tolong aku belikan buku, ya ada yang 10 buku, ada yang berapa buku. Atau kadang-kadang kalau temannya itu males, ya sudah transfer saja duitnya, saya yang beli gitu. Jadi ada yang sholawatnya itu langsung ditransfer, atau langsung dia kan ngomong buku, beliin buku, ada yang langsung buku, ya gimana enaknya saja. Dan buku itu disebar. Ya biasanya dia taruh sembarangan, memang sengaja untuk dibaca orang. Gitu. Ada satu mahasiswa gitu juga begitu, ya mahasiswa dia kan di rumah itu ada kos-kosan gitu, ya di kos untuk mahasiswa di sana ya, mahasiswa UNLAM, Universitas Lambung Mangkurat, dan Arimatea pernah juga ngisi kajian di sana. Ya buku itu ditaruh sembarang gitu, sama mahasiswa ini dibaca, dibawa pulang bukunya. Besoknya orang tuanya datang ke kosnya di rumah Pak Haji Heri ini. Ya Pak Haji Heri juga sempat kebit-kebit juga, ini ada apa ini ya. Bayangannya Pak Haji Heri sih orang tuanya nggak terima gitu ya. Tapi kalau misalkan orang tuanya nggak terima, kan Pak Haji Heri kan juga sudah siap-siap. Artinya kan, saya kan tidak tidak memaksa atau gimana. Saya ada buku, ya silakan saja mau baca. Kan putra bapak kan bebas, tidak merasa saya paksa kos di tempat saya harus Islam, kan enggak begitu. Ya kalau misalkan dengan baca buku itu putra bapak terus masuk Islam, itu kan pilihan dia, dan saya tidak pernah mengharuskan yang kos di rumah saya harus Islam, enggak gitu. Kalau misalkan orang tuanya datang nggak terima karena anaknya masuk Islam, seperti itu, beliaunya sudah punya jawaban gitu. Karena memang nggak maksa, kan cuman buku ditaruh sembarangan gitu.
Ya. Nggak taunya bukan begitu ceritanya. Bapaknya ada beberapa saudaranya ikut bersahadat. Itulah yang kalau ketemu aku, misalkan kita munas di Jogja atau di mana itu, orangnya kalem kalau ngomong Pak Haji Heri ini. Mas Koco, iya Pak, ada apa Pak? Saya tembak 1 kena 4. Nah. Orangnya kalem gitu. Dan itu sekarang dilakukan oleh Freedom dan oleh saudara kita yang juga di Kalimantan, tapi dia mualaf. Di Kalimantan dia tugas kerja, aslinya orang Riau atau mana gitu ya. Dengan membagi buku. Nah, itu salah satu cara dakwah yang bisa kita lakukan. Jadi kita tahu posisi kita masing-masing. Mampu nggak kita menjelaskan comparative religion? Kalau nggak mampu ya buku gitu. Ya, oke, Freedom, matur numbah nuwun, silahkan dilanjut ya. Jadi bermanfaat ya bukunya ya. Terima kasih, terima kasih. Kita lanjutkan Rizal Wahyu, Rembang hadir Gus kembali. Gus sekarang sudah sibuk menyusun skripsi. Mantap, semoga kelar skripsinya ya. Nanti langsung aja ditancap S1 langsung S2 gitu. Oke. Ini Rizal Wahyu ini aktif juga, cuman karena dia mahasiswa lagi sibuk ya. Biasanya dia kalau nggak ada kesibukan aktif ngaji bareng dengan kita di sini. Salam Isra ya Rizal ya, Islam Rasional yang ada di Rembang. Tapi kuliahnya di Semarang, Rizal. Kemudian Kang Saran Gipari menyimak setelah melihat notifikasi. Mantap Kang Saran atau nuhun sadayana. Komen kedua, pagi-pagi sudah terik sang mentari. Oke. Kemudian kong kali kong. Gue kalau nama-nama gini bingung, ini cewek apa cowok, kong kali kong ini. Jika ada orang Islam masuk Kristen alias murtad alias tolol alias kafir, paling cuma 1 sampai 2 orang saja. Beda dengan orang Kristen, sekali masuk Islam alias mualaf alias cerdas, tidak muat jika dimasukkan ke dalam kereta api cepat Jakarta-Bandung. Dan inilah yang membuat orang Kristen depresi berat. Ya, salam sehat selalu Gus. Oke, terima kasih. Maybe kong kali kong di Bandung ya. Saya pernah Mas handle. Pada waktu itu aku ada undangan ngisi kajian di Bandung bersama teman-teman Arimatea. Kemudian di antara mustamiknya itu ada laporan ke kita. Yaitu gitu juga. Karena cinta juga. Jadi sekalian gue ngisi kajian di Bandung, sekalian gue ngehandle itu kasus. Ya. Itu bapaknya itu gagah tinggi gitu bapaknya. Ya. Gagah tinggi bapaknya. Nangis-nangis juga bapaknya. Mikirin putri tercintanya itu kalau nggak salah yang laporan ke kita itu mas iparnya atau gimana, karena mas iparnya yang ikut kajian. Akhirnya kita masuk ke daerahnya di Bandung, gue nggak hafal ya. Kalau ngisi kajiannya itu di itu Mas, dekat terminal apa kok gue nggak tahu. Itu di pojokan itu ada ruko, subhanallah, nggak tahu itu Agnia siapa yang nyewa itu ruko jadi pusat kajian di pojokan. Itu ada 2 lantai itu disewa. Cuman sekali lagi yang gue sayangnya ya itu. Karena itu dipakai untuk berbagai macam komunitas dakwah Islam. Nggak saling tegur sapa gitu loh. Ketemu ya ketemu seperti orang ketemu di terminal gitu. Pokoknya sama saudaranya say hello gitu ya. Gue ngisi kajiannya di sana. Nah, terus berikutnya kita datang malam-malam itu ke orang tuanya, kita tanyain bagaimana kronologisnya. Begini. Oke. Besok pagi kita dikasih alamat, kita datengin yang lakinya. Gue ketemu sama lakinya gitu. Terus di mana itu cewek? Lu taruh mana? Terus dia taruh. Ternyata dikoskan di sekitar rumah si cowok itu. Gitu ya. Dikoskan gitu. Akhirnya kita bilang, "You kasih pulang tuh cewek." Akhirnya dikasih pulang ya. Si bapak ini kan sudah kita kasih arahan, nanti ngomongnya begini. Jadi gue dampingi. Karena nanti kalau gue yang ikut ngomong bisa jadi masalah nanti. Ya, maka yang lebih berkenan itu kan bapaknya sendiri, gue hanya dampingi. Sama salah satu teman nunggu di gang gitu ya.
Karena kita harus lihat, jangan-jangan cewek itu lari. Ya, ternyata nggak lari juga ceweknya, dan kita nggak tahu dikoskan di mana di sekitar rumahnya, masuk gang gitu. Ya akhirnya kembali, tapi kelanjutannya nggak tahu juga karena terus ada teman Aremate yang handle. Saya kan kembali ke sini, ke Jawa Timur gitu. Ya, nggak tahu kalau kong kali kong ini orang Bandung, maybe sometime banyak viewer kita di Bandung ya, kok menggunakan gambaran ya kereta api cepat Jakarta Bandung. Oke, terima kasih. Kemudian Bapak Iwan Tamim, Kenan Nasution Islam Jamaah. Nggak tahu juga namanya apa Pak Iwan, karena kelompok mereka namanya rubah-rubah, ya, rubah-rubah. Sekarang nggak tahu terakhir namanya apa, gitu ya. Kan berarti Bapak tahu dong kan? Sekarang Bapak punya gambaran kelompok mereka itu sangat ketat terhadap Al-Quran dan hadis. Jadi Sahel itu seperti yang aku bilang bukan orang kaleng-kaleng. Dia pinter. Oke, salam Isra untuk semuanya. Itu yang bisa aku sampaikan. Ya, sudah aku bacakan semua. Nggak punya hutang ya. Sekarang kita lanjut. Pelan-pelan. Hari ini hari Jum'ah. Hampir terlupakan. Untuk kalian, aku ingatkan, hadiri sholat Jum'ah berjamaah di masjid sekitarmu ya. Penuhi itu, saf-saf itu dengan kehadiranmu. Dan tetaplah melaksanakan sholat duhur, jangan lupa. Karena itu adalah sholat 5 yang tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Harus dilaksanakan. Dua-duanya perintah, duhur diperintahkan dan Jum'ah diperintahkan. Ya, nggak ada ceritanya duhur menggantikan Jum'ah, Jum'ah menggantikan duhur. Nggak, semuanya harus dilaksanakan. Itu untuk kalian-kalian yang sudah paham ngaji di sini. Untuk yang belum, ya laksanakan apa sebatas pengetahuanmu dan jangan lupa terus mengkaji supaya menjadi paham. Ya, ini hari Jum'ah. Hampir terlupakan. Karena tadi ini aku bangun jam berapa? Jam 3. Karena persiapan Dok Ranti ya, dia sekolah di SD Muhammadiyah di Batu sini. Kalau subuh itu mereka sholat subuh berjamaah, jadi 3:30 antar ke sekolah ke masjid gitu. Sholat subuh berjamaah mereka, ada program gitu. Ya, oke, itu ya teman-teman ya. Hari ini hari Jumat, jangan lupa. Hampir terlewatkan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari sini, TV ya. TV dakwah. Ya, Arimatea mau bikin TV dakwah. Ya. Kita tentu tidak punya dana yang cukup. Orang sampai sekarang kita sekretariat aja tidak punya. Jadi dari rumah ke rumah kita. Karena kita tidak punya dakwah yang cukup, kita menggalang dana lewat kajian-kajian. Jadi kita bikin kajian di masjid ini, bikin kajian di masjid itu, bikin kajian ke sana, bikin kajian ke sini, sambil diselingi di kajian-kajian itu ya rencana kita untuk membangun satu TV. Bentar, mana aduh gue spidol gue kemana semua ini. Nggak ketemu, ya sudah gini aja. Satu TV dakwah, ya. Nah, dari situlah kita jual kupon ya, kita kasih. Oh sorry, di depan mata loh bisa lupa, supaya gampang ya. Kita bikin kajian dan biasanya di akhir kajian kita berikan proposal penjelasan tentang pentingnya TV dakwah. Karena regulasinya sudah berubah ya. Kalau dulu kan bikin TV, jangan kan bikin TV, bikin radio sulit. Bikin TV dakwah ya. Kita bikin kajian-kajian, terus kita jual kupon. Ada kupon itu nilainya ada yang 1.500.000, ada yang berapa gitulah ya. Terserah kemampuan mereka mau nyumbang berapa. Di acara inilah, di acara ketika aku ngisi kajian inilah, ya, itu nggak diantar keluarganya, diantar gurunya.
aku nggak tahu berapa guru ya, karena kan namanya ngisi kajian kan banyak orang, dan aku kan nggak kenal satu persatunya. Ketika itu aku dikasih tahu teman Arimatea ya, panitia kajiannya, itu ada yang ingin ketemu gitu, ketemu dengan Arimatea. Jadi tolong diketemui. Terus aku yang nemui itu aku. Nah, disinilah pertama kali ketemu Sahel. Di sini, ya, di Ba'da Isya, karena kami kajiannya itu setelah Isya, ya, malam. Sahel di atas kursi roda dan ada 2 bu guru atau berapa gitu ya. Tentunya guru-guru lainnya gue nggak tahu karena kan bercampur banyak orang mengeliling gitu kan. Yang gue tahu persis ya yang ngomong sama gue, yang nganterkan gitu ya, diantarkan. Terus disampaikan bahwa ya kita terbuka saat itu bahwa Sahel sudah murtad ya akibat kebijakan sekolahnya itu ya yang kita sampaikan kemarin itu, dan guru-gurunya sudah memaksimalkan, termasuk orang tuanya juga memaksimalkan mendakwai dia untuk kembali lagi, tapi nihil. Nah, terus mereka minta bantuan Arimatea. Ini awal ketemunya. Sahel itu orangnya terbuka. Ya ketemu ya kita biasa saja. Enggak enggak. Dan dia memang punya sifat yang kadang-kadang juga muncul temperamentalnya, keberaniannya, dan belak-belakannya muncul juga kadang-kadang. Gitu ya. Dan dia ya kita senyum, saya hello gitu. Ya. Pertama kali saya tanyakan, ibu-ibu dari mana tahu Arimatea? Gitu. Nah, ternyata salah satu ibu gurunya itu mengatakan dari keluarganya. Inilah fungsinya kita, kalaupun kita tidak bisa bantu, tapi kita bisa menginformasikan kepada yang lain. Ya. Keluarganya itu nggak bisa handle, tapi dia bantu informasi. Kalau kasus-kasus gini nih, serahkan ke Arimatea. Gitu. Maka itulah ibu guru itu menemui kami. Informasi yang diterima dari keluarga guru itu untuk coba diskusikan sama Arimatea. Disinilah titik awal pertemuanku sebagai utusan Arimatea dengan Sahel. Dan akhirnya kita bikin kesepakatan. Aku bilang begini, ya alhamdulillah kita bisa ketemu, ini langkah awal. Intinya kami siap membantu dan free. Nggak ada ini itu, nggak ada. Free kami membantu, gitu ya. Kami akan bantu. Tentunya nggak bisa sekarang. Kita buat appointment jam berapa kita bisa diskusi dan setiap hari apa saja. Itu kesepakatan yang diambil malam itu. Akhirnya kita sepakat karena Graito, lampunya mungkin sudah bisa dimatiin supaya hemat listrik. Yang ini nggak bisa. Kita sepakat akhirnya setelah pada waktu itu Sahel sudah kelas 3 SMA. Ya. Kita sepakat setelah Sahel pulang sekolah. Dan itu nggak harus hari ini hari itu, setiap hari pun oke. Ya sudah, kita sepakat kan, adakan pertemuan, aku minta alamatnya, oke, nanti kami datang. Sudah. Sahel pulang dan kami melanjutkan kajian. Pertanyaannya, kenapa guru dan keluarganya mental, nggak mempan mengimunisasi Sahel? Kan di sini duduk permasalahannya. Kenapa? Ya, ketika mengimunisasi Sahel itu hasilnya nihil alias nol.
Ini yang harus dipahami. Karena para guru dan keluarganya ini menggunakan Al-Quran. Ini yang gue maksud. Dakwah itu nggak boleh kaku-kakuan. Dakwah itu nggak boleh dipatok berdasarkan cerita abad ke-6. Karena dakwah itu aktualisasi di lapangan. Dia tumbuh dan berkembang sesuai dengan antropologis budaya kehidupan kita. Jadi jangan kaku-kaku. Metodologinya apa saja, nggak ada masalah. Yang penting kan sasaran tembaknya bagaimana seseorang itu yang akidahnya bermasalah bisa kita selesaikan dengan baik tetap dalam Islam. Kan itu. Goalnya kan itu. Masalah cara apa saja kan terserah. Karena apa? Banyak orang-orang yang nggak paham, ya. Ketika ada saudaranya Islam yang belajar Bible, belajar Kristologi, itu dipermasalahkan. Jangan-jangan, gue bilang nggak pasti ya. Jangan-jangan itu menjadi salah satu sebab kenapa di masjid-masjid kita itu kok tidak ada kajian Kristologi. Katanya mau nyunah kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu ketika dapat tamu kafir dari Najran, itu kan diskusinya Kristologi. Dan itu tidak selesai dalam satu hari, itu berdasarkan bercerita dalam sebuah riwayat itu 3 hari 3 malam. Diskusinya pakai apa? Pakai Kristologi kan. Ya memang sih Nabi ya tidak mungkin lah bawa Bible, ya tidak mungkin. Dia kan sudah automatically namanya juga Nabi. Tapi kan yang didiskusikan itu dengan kafir dari Najran itu kan Kristologi. Belum lagi Nabi memerintahkan Zaid untuk belajar bahasa Ibrani. Kepentingannya kan untuk memahami kitab-kitab terdahulu. Memang sih dalam satu kisah Kanjeng Nabi melarang sahabat Umar membaca Alkitab. Karena backgroundnya beda memang. Backgroundnya sahabat Umar dan backgroundnya Zaid bin Sabit beda. Maka perlakuannya juga beda. Gitu loh. Itulah hebatnya Kanjeng Nabi. Karena beliau menguasai teori komunikasi. Lain orang, lain cara penanganannya. Karena backgroundnya juga lain-lain. Gitu. Belum lagi kalau hijrah pertama kita. Ya. Jadi hijrah pertama kita bukan di Yatsrib. Tapi di masuk Afrika sana, Ethiopia sana. Ya. Di mana rajanya kemudian bersahadat yang dipimpin oleh Ja'far. Itu semua pakai ilmu Kristologi. Nah, sekarang kalau ada belajar, jadi gue itu ya kemana-mana gue kalau diundang isi kajian mesti gue bawa Bible. Nah bagi orang-orang yang mengikat Islam di abad ke-6, itu pun sebetulnya kalau memang benar-benar abad ke-6 itu dia paham seharusnya. Tidak apa-apa kita dakwah pakai Bible. Gitu loh. Ya. Gue nggak tahu, jangan-jangan pemahaman itulah yang tidak ada di takmir-takmir masjid kita sehingga tidak ada yang namanya kajian Kristologi di masjid-masjid kita. Padahal gue bilang, kalau ada 100% waktu, buat disisihkan 10% saja. Buka deh pintunya. 10% saja waktu untuk kajian Kristologi. Yang 90% untuk Islamologi silahkan habiskan sana. Tapi kan tidak ada. Dan gue tidak bosan-bosan mengucapkan ini untuk membentuk kesadaran, trigger. Jadi anak-anak kita itu ketika dilepas di lapangan nggak canggung. Dia sudah tahu, dia sudah kita bekali. Gitu loh ya. Nah ini seperti yang Pak Iwan Tamim tadi bilang. Ini kelompok ketat ini. Keluarganya Sahel. Ya. Jadi kalau dengan Bible ya nehi saja. Nggak mau. Dakwah itu ya harus pakai Al-Quran. Nehi saja. Tapi buktinya mana? Berhasil nggak mengentaskan Sahel? Nggak berhasil. Sampai bapaknya bilang, gue gini, nggak tutup mata. Bahasa Jawanya nggak kedip, gue kuat.
gitu. Saking jengkelnya itu ya. Tapi kan nggak bisa ngentasno saya. Pakai apa? Karena pakai Al-Quran. Itu juga guru ini. Mereka tuh bersatu padu loh, kompak loh. Menangani kasus kalian. Dan aku juga berterima kasih. Nah ini ada cerita begini. Pada waktu kasus ini, Graito masih belum 1 tahun. Masih digendong maknya. Ya, masih digendong maknya. Jadi gue handle sama guru-gurunya, kita kerja bareng. Termasuk ada nama gurunya Pak A. Ya, jadi gue salut sama guru-guru di sini, mereka bersatu padu untuk menghandle Sahel. Jadi kekeluargaannya tinggi. Maka dari itu gue akhirnya diundang isi kajian di kampus, di sekolahannya. Di sanalah gue kenal si Prislia ya, yang itu nggak tahu maybe pacarnya si Sahel, nggak tahu ya. Jadi gue udah ketemu langsung ya. Nah, di sini salah satu gurunya itu namanya Pak A. Kami selalu berkomunikasi untuk menyelesaikan kasus saya. Ya. Pada waktu itu dia masih guru biasa. Nah, sekarang karena juga nggak tahu ya, kodarullahnya kok bagus. Ternyata anak gue akhirnya sekolah di SMA situ, di mana gue pernah nangani kasus. Ya, nah, gue masih ingat dan gue masih kenal wajahnya Pak A itu. Dan sekarang sudah jadi kepala sekolah. Waktu gue kemarin ambil rapot kan sempat ditahan sejenak sama wali kelasnya ya. Wali kelasnya Graito. Ya karena yang gue pernah bilang, Gerah itu terlalu banyak berkorban ya, karena harus ngedit video, akhirnya sekolahnya sering telat. Gue dipanggil gitu. Ya gue jelaskan apa adanya gitu. Ya. Gue jelaskan. Setelah itu gue pulang. Gue ketemu sama Pak A itu, dia berjalan sama guru-guru lainnya. Tapi sekarang dia kan sudah jadi bos, sudah jadi kepala sekolah. Waktu dulu belum. Itu ketemu, gue masih kenal dan gue salaman gitu. Dia tanggapannya tuh dingin gitu ya. Tapi gue nggak ada masalah. Gue positive thinking aja. Oh dia lupa gitu aja. Ya, lupa. Jadi nggak langsung akrab. Oh, bagaimana kabarnya Pak? Enggak gitu. Ya bayangkan pada saat itu Graito masih digendong mamanya. Sekarang dia sudah kelas 3 SMA. Berapa waktu itu? Jadi aku positive thinking aja. Oh dia lupa. Gitu aja. Ya sudah, karena dia dingin. Dia juga sama teman-teman guru lainnya. Sekedar say hello, aku terus pulang. Gitu, ya. Artinya apa? Karena itu bisa menjadi masalah bagi kita loh ya. Artinya begini. Ketika kita berjuang, ya, berjuanglah dalam kondisi apapun yang terjadi, berjuang. Kalaupun orang lain itu melupakanmu, nggak ada masalah. Ya, catatanmu itu yang sudah dicatat Gusti Allah Agung lewat malaikatnya itu tak akan salah catat. Jadi ketika kamu dilupakan, ya, dengan teman seperjuanganmu atau orang-orang melupakanmu, itu nggak ada masalah, biasa saja. Dan jadikan itu salah satu tonggak untuk kamu ikhlas. Enggak, gue berjuang ya karena perintah Nabi gue, ya, Nabi gue dari Allah yang gue sembah, ya gue dakwah aja. Perkara orang lain terus memandang gue sebelah mata atau melupakan gue atau tidak menghiraukan gue nggak ada masalah. Gitu aja. Jangan terus, waduh, dulu berjuang bersama loh, gini, kok sekarang nggak ngereken ya, gitu. Cuek gitu. Itu kadang-kadang bisa jadi masalah. Makanya gue ceritakan sekalian, jangan jadikan itu masalah. Disitulah titik balik kita untuk melatih keikhlasan. Kita berbuat baik saja. Ya, apapun penilaian orang ya kita harus siap menerima. Karena tidak semua perbuatan baik kita itu juga menjadikan sesuatu yang diapresiasi oleh orang lain. Enggak, ya. Seperti gue ya, ketika ketemu
dia sepertinya ya nggak ngereken gitu ya, hanya sepantasnya saja, ya sudah nggak ada masalah. Padahal dulu waktu nangani kasus, bareng nangani kasus saya. Gitu loh. Ya, bareng. Jadi hal-hal begitu itu biasa saja ya. Yang penting kamu berjuang. Karena catatanmu di langit sana nggak akan pernah keliru, dan Gusti Allah Agung itu mengutus staf-stafnya, malaikatnya itu nggak mungkin salah catat. Ya, jangan itu mengendorkan semangat juangmu, itu maksudku. Mereka juga menggunakan Al-Quran. Jadi gurunya dan keluarganya sama mendakwai Sahel untuk kembali ke Islam dengan Al-Quran. Ya jelas gagal total alias nol. Ya. Kenapa kok bisa gagal total? Kenapa kalau nol? Coba, di mana kira-kira? Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Kenapa kok gagal total? Kalau kamu jeli, kamu bisa menjawab. Ya jelas gagal total, karena Al-Quran sudah ditolak sama Sahel. Tidak mungkin kita akan mengajak diskusi terhadap seseorang dengan menggunakan literasi yang dia tolak. Nggak mempan. Ini golong komeng ini. Golong komeng. Nggak bisa mengembalikan. Akhirnya diserahkan kepada Arimatea. Karena metodologi yang digunakan di Quran nih. Sebentar, gue matiin lampu. Di Quran nih. Al-Quran sudah ditolak sama Sahel. Sahel sudah tidak mau Al-Quran kok dikasih Al-Quran. Coba. Salah kan metodologinya? Salah. Jadi karena gini ya, takutku kamu misalkan, kalau gue sih kan sudah cuek bebek aja ya. Di tas gue itu kalau gue kemana-mana itu misalkan diundang itu mesti ada Bible. Tuh, ambilin Bible Bapak yang lama, yang di atas itu. Gue kemana-mana bawa Bible. Ya. Gue kan banyak Bible, yang selalu mendampingi gue yang ini. Makanya sampai orang Jawa bilang apa? Sampai lecek karena dikelonin terus. Ya. Nah, begitu juga kamu. Kalau kamu misalkan bawa Bible terus ada yang tanya, kamu bisa menjelaskan bahwa dakwah itu tidak kaku, dia strategi. Ya. Yang penting kan goalnya tercapai. Seperti ini. Pakai Al-Quran. Jadi dakwah itu nggak harus dengan Al-Quran gitu loh. Pakai Bible juga boleh. Sahel nggak mempan karena dia sudah menolak Al-Quran. Ya nggak mungkin lah saya Qurani, dia sendiri nggak nerima Al-Quran kok. Nggak mungkin. Itu kesalahan yang dilakukan oleh guru-gurunya dan oleh keluarganya. Dakwah harus pakai Al-Quran. Itu yang salah. Dakwah itu bisa pakai apa saja. Tidak hanya Al-Quran. Pakai Bible. Nah, setelah gue baca strateginya, gue nggak pakai Al-Quran. Yang kan nggak mungkin. Nggak mungkin orang Al-Quran sudah ditolak sama Sahel. Ya. Gue dakwahnya pakai Bible. Nih. Kayak Bible nih. Sahel punya Bible, punya. Ayo buka. Jadi diskusi kita sama-sama pegang. Dan Sahel itu ya dia otaknya cerdas ya. Kadang-kadang dia hafal loh ayat-ayat. Ya, artinya bukan hafal seperti semuanya enggak ya. Tapi ayat-ayat yang itu penting, yang itu fundamental dia hafal. Meskipun nggak hafal secara
runut secara literal, tapi substansinya, oh itu ayat itu begini-begini. Dia hafal. Ya sudah, kita diskusi pakai Bible aja. Ya. Nah, dan diskusi ini itu dilakukan setiap dia pulang sekolah. 4 mata. Kenapa 4 mata? Karena teman-teman Arimatea yang lain tuh sibuk. Sibuk. Mereka kerja, ya. Sebetulnya kami grup 2-3 orang ke sana gitu. Tapi lama-lama ya karena kesibukan masing-masing hanya aku. Karena apa? Kok bisa aku yang hadir? Karena aku pengangguran. Pengangguran. Sedangkan teman-temanku yang lain mereka kerja punya profesi, gue pengangguran. Yang perlu aku sampaikan di sini, hati-hati terhadap mereka yang punya gelar pengangguran. Karena apa? Perubahan itu justru sering kali terjadi atas jasa-jasa para penganggur. Kok bisa, Gus? Ya, bisa. Contohnya siapa? Contohnya Bung Karno. Kenapa Bung Karno bisa memproklamasikan negara kita sehingga menjadi negara merdeka? Dan mereka, Bung Karno itu maksud gue ya, bisa berjuang dalam kurun waktu seperti yang kita tahu, ke sana ke sini. Karena dia pengangguran. Free man. Yang nanti akan kita bahas kenapa free man berubah makna menjadi preman. Dia orang bebas. Seandainya Bung Karno itu kerja menjadi karyawan, katakanlah pada waktu dulu itu pabrik gula ya, karyawan pabrik gula zaman-zaman kolonial tuh bergengsi. Seandainya dia bekerja menjadi karyawan dari salah satu instansi pabrik gula yang itu notabene milik Belanda, bisa nggak dia berjuang? Nggak bisa. Dia bisa berjuang karena dia pengangguran. Karena dia pengangguran, dia banyak waktu. Sama dengan gue. Kenapa akhirnya gue yang terjun? Karena gue pengangguran. Gue banyak waktu. Gue tinggal ngomong Sahel, kapan jam berapa? Gue layani. Akhirnya sepakat, kapan-kapannya terserah mau kapan, tapi waktunya setelah pulang sekolah. Gue yang datang ke rumahnya. Itu lama itu prosesnya, diskusinya enggak sekali 2 kali kok enak. Lama. Dan kita berbicara ansik Bible. Enggak berbicara satupun ayat Al-Quran gue kagak ngutip. Beda strateginya. Kalau ini Al-Quran, gue enggak. Karena begitu tadi, enggak mungkin orang kita Qurani, orang dia sendiri sudah menolak Al-Quran kok. Nah, karena dia sudah masuk Kristen, yang dia terima Bible, ya tak Bibeli. Dia menerima Injil, ya tak Injili. Gitu loh. Ya. Dan gue bisa membibeli dia, menginjili dia setiap waktu, karena gue pengangguran. Seandainya gue sama dengan teman-teman gue, yang punya profesi terikat kerja pada instansi, nggak teratasi ini anak. Yang relevan sih ya memang. Yang ideal itu ya, setiap petarung lapangan seperti gue ini, seharusnya dia punya sumber-sumber lain yang itu bisa untuk menghidupi keluarganya gitu loh ya. Ya memang idealnya begitu. Ya. Jadi ketika dia dakwah itu urusan rumah itu sudah selesai. Ya, idealnya begitu memang. Cuman gue tanya,
Yang namanya ideal itu tidak selalu bisa diraih. Jadi artinya apa? Lu jangan tunggu lu hidup lu mapan baru lu dakwah. Ya kalau nanti satu saat lu mapan baru lu dakwah masih lumayan. Kalau sampai mampus lu kagak mapan-mapan, berarti lu kan nggak pernah dakwah. Ngerti? Kalau gue nunggu gue mapan, gue nggak pernah dakwah. Ya. Gue punya ini sehingga urusan di rumah lancar, gue berangkat dakwah. Oh ya, nggak dakwah. Karena apa? Toh sampai sekarang buktinya ya nggak mapan. Rumah aja masih ngontrak dan mau bikin rumah yang sudah direncanakan akhirnya tertunda karena biayanya juga belum cukup. Itu penganggur. Ya. Kalau dalam konsep Yahudi, ya, Lewi itu kan penganggur. Ya, Lewi itu penganggur. Suku Lewi itu menganggur, tidak bekerja. Dia ditugaskan oleh saudaranya yang 11 untuk mengurusi bait Allah. Konsekuensinya karena Lewi itu juga manusia. Kalau zaman sekarang itu butuh bayar listrik, butuh beli beras, butuh beli gas, butuh ini itu. Maka segala kebutuhannya itu ditanggung oleh 11 saudaranya yang lain. Dari sanalah konsep perpuluhan itu hadir. Masing-masing dari suku memberikan 1/10 dari hasil yang dia miliki untuk diberikan kepada si Lewi. Karena apa? Lewi nggak kerja, dia ngurusin agama terus lewat bait Allah. Maka sudah menjadi tanggung jawab 11 suku lainnya. Karena mereka bisa bekerja. Disitulah konsep perpuluhan itu terjadi. Jadi kan indah kehidupan itu. Karena Lewi itu juga manusia. Dia perlu seperti yang kalian perlukan. Kemudian perpuluhan itu diambil oleh teman-teman Kristen kita. Ya, para pendeta-pendeta itu, tapi ada 2 metodologi yang gue tahu. Ada yang tetap menggunakan perpuluhan, ada yang di lewat lembaga. Jadi lembaga yang memenuhi segala kebutuhan si pendeta-pendeta itu. Nanti kumpulan-kumpulan mereka yang orang-orang kaya, agniak-agniak dari teman-teman Kristen kita, itu namanya Gideon. Nah, itu menyisihkan kekayaannya dan itu dikelola menjadi sebuah, kalau kita sebut ya seperti mal, baitul mal gitu ya. Untuk apa? Untuk dakwah. Dan itu bagus. Bagus itu. Kita jangan sungkan-sungkan mengakui sebuah kebagusan yang ada dari saudara-saudara kita yang mereka di luar kita. Jadi orang itu harus begitu. Jangan karena dia di luar kita pokoknya apa yang ada jelek, itu goblok gitu kalau gitu. Kalau ada yang bagus ya kita bilang bagus dan kita berusaha meniru. Mencontoh maksud gue, bukan meniru. Jadi dalam konsep Yahudi begitu, dalam konsep Nasrani yang menjadi Kristen begitu, sekarang dalam konsep Islam gimana? Kan gue sudah jelaskan. Ina a'toina kal kausar. Kausar. Ya. Kamu sudah dibeli kausar. Diberi kenikmatan dunia. Itu kan bukan milikmu, itu milik Allah. Maka pasolili robbi kawanhar. Maka dukunglah soli, dukung. Ya, dengan cara bagaimana? Kautsar, kekayaan yang kamu miliki itu kamu sisihkan, wanhar. Enggak semua, Allah enggak minta semua. Kok semua? Ya. Separuh pun tidak. Ya padahal itu semua yang kamu miliki milik Allah. Allah hanya minta sebagian ya. Bagaimana aturan mainnya? Mau dihitung lewat infak,
Ya, infak itu sesuatu yang digunakan di jalan Allah, itu mau konsepnya sodako, mau konsepnya zakat, terserah saja. Kalau zakat itu ada hitung-hitungannya. Kalau sodako itu kan kapan, berapa, itu lebih fleksibel. Dari situlah yang aku jelaskan konsep solawat itu seperti itu. Makanya inak atau inak kal kausar pasolili itu artinya sol itu bukan sholat begini, tapi dukung. Lewat apa? Lewat wanhar, lewat menyisihkan dari kautsar yang diberikan Allah kepadamu. Mendukung dakwah, bersolawat terhadap dakwah. Jadi seperti yang aku ajarkan, solawat itu bagi kita bukan sekedar ucapan, tapi dia menjadi kelakuan. Bukan hanya sekedar solawat dibaca sekian nanti kamu begini, baca sekian, tidak begitu. Tapi aku berikan sebuah penghormatan. Kalau ada yang begitu ya terserah saja. Tapi yang sudah ngaji-ngaji di sini nggak begitu pemahaman solawat. Dia hanya sebatas ucapan saja. Kalau dibaca 100 nanti begini, 200 sampai meniren cangkeme. Nggak begitu. Bagi kita, solawat itu tindakan, bukan sekedar ucapan. Kalau diucapkan saja, dia menjadi mantra. Kapan Islam kiamat kalau begitu? Maka solawat itu adalah tindakan. Apa yang bisa kamu berikan sebagai dukungan untuk dakwah? Yang dakwah itu notabene membela agamamu. Itu lari ke diri kamu masing-masing. Kamu bisa bilang, terima kasih ya Allah, hamba telah kau beri kautsar. Hamba harus menyisihkan untuk bersolawat. Itu ada dalam kamu sendiri. Hadir dalam kesendirianmu. Gitu. Jadi indah. Kalau dulu konsep Madinah Al-Munawwarah itu ada yang namanya Baitul Mal. Ya. Seperti gue bilang tadi, memang sih idealnya Graito, Bapak ambil air putih yang panas tuh. Minta sama mamamu. Dalam gelas. Ya. Dia bilang tadi, idealnya sih seorang pendakwah itu harus mumpuni, kuat secara ekonomi. Memang semua orang siapa yang mau ekonominya lemah. Ekonomi itu harus kuat supaya dia kuat dakwah. Tetapi yang namanya ideal itu tidak selamanya bisa tercapai. Lah kalau kita mengharuskan seorang pendakwah itu harus kuat secara ekonomi. Jadi dia mau beli apa aja dia ada, mau bayar apa juga ada. Butuh apa? Butuh handphone, butuh kamera, butuh bayar internet, butuh beli spidol, butuh papan tulis. Semua sudah ada. Bayar listrik, bayar gas ada. Ya enak. Ya memang enak. Siapa nggak mau begitu? Siapa nggak mau begitu? Butuh tripod, butuh apa saja. Ya. Semua orang kan maunya kan ideal. Cuman ideal itu tidak selamanya bisa tercapai. Lah kalau ideal itu tidak tercapai kan kita jadi nggak dakwah. Itu yang gue maksud. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang gue maksud. Ya. Nah sekarang di antara kita harus tahu posisi kita masing-masing dan apa yang bisa kita berikan sesuai kemampuan kita masing-masing. Sholawat apa? Jadi you ngomong Islam itu bukan cangkemmu tok sing Islam, tapi kelakuanmu bejat. Ada konsekuensi logis. You kalau sudah mengaku Islam, you punya kewajiban dakwah. Caranya apa? Secara apa yang kamu bisa? Lewat konsep sholawat. Sholawat apa yang bisa kamu berikan? Dukungan apa yang punya kamu berikan? Kamu punya ilmu. Kamu punya harta. Kamu punya tenaga. Semuanya nggak punya apa-apa. Kamu bisa doa nggak? Doa, lewat doa. Nah, sekarang apa yang kamu punya itu yang tahu kamu sama Allah. Kan kamu sudah diberi kautsar. Disuruh wanhar. Allah nggak minta banyak.
Kalau mau zakat ya dihitung berapa persen, silahkan. Kalau mau pakai sodako itu lebih fleksibel, silahkan. Pilih. Mau bersolawat dengan cara yang mana. Kalau kamu sadar, otakmu ngerti. Wanhar yang dititipkan sama Allah ke kamu itu, kalau dia tidak kamu gunakan sebagai infak, infak itu menjalankan atau menggunakan kekayaan itu dalam aturan-aturan Allah. Begitu kamu mampus, selesai. Urusannya hanya di dunia. Tidak bisa kamu bawa ke alam sana. Yang bisa kamu bawa ke alam sana, yang dia sudah kamu belanjakan menurut jalan-jalan yang Allah ridho. Nah, berapa persen? Banyak mana yang untuk memenuhi keinginanmu? Ke plaza kayak, beli mobil kayak, deposito kayak, beli tanah, beli rumah. Padahal itu yang tidak kamu bawa mati. Gitu. Makanya, mumpung gue ingat, hati-hati dengan pengangguran. Pengangguran itulah justru yang merubah peradaban. Seandainya Bung Karno dulu bekerja pada salah satu instansi pabrik gula gitu, nggak mungkin dia punya waktu untuk berjuang memikirkan Indonesia. Nggak mungkin. Seandainya gue tidak pengangguran, nggak mungkin gue bisa setia menghandle Sahel. Karena gue pengangguran. Makanya gue berterima kasih Allah kasih gue bidadari yang dia nggak rewel. Dia tahu suaminya ya begitu itu. Nggak pernah, salah satu keistimewaan dia yang harus gue akui, dia nggak pernah rewel. Beras gimana, bayar gas apa, listrik apa, gini apa. Nggak pernah rewel dia. Itu harus aku akui bahwa Allah telah memberikan dia untuk mendampingi aku. Untuk dakwah. Nggak pernah rewel. Gitu loh. Ya. Kanjeng Nabi juga kan begitu. Kan aku sudah pernah ceritakan. Kanjeng Nabi duduk-duduk di teras rumah sore hari. Bunda Khadijah diliatin sama Kanjeng Nabi. Diliatin gini. Sampai-sampai Bunda Khadijah malu sendiri. Nggak kuat tanya sama suaminya. Diliatin suaminya itu loh sampai malu sendiri karena diperhatikan banget sama Kanjeng Nabi. Akhirnya nggak kuat dia tanya, ada apa ya Rasulullah engkau melihatku seperti ini? Dijawab oleh Kanjeng Nabi, kalau tidak karena engkau ya Khadijah, aku tidak jadi Nabi. Lihat video kita. Siapa orang yang bersolawat pertama kali terhadap Kanjeng Nabi? Bunda Khadijah. Lewat apa? Lewat harta yang dia miliki. Support yang diberikan itu tanpa reserve. Diberikan semua kekayaannya untuk mensupport habis-habisan dakwah suaminya. Disupport. Itu nggak dihilangkan oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tetap ingat. Makanya ya namanya juga orang kelepasan ngomong ya. Jadi Kanjeng Nabi itu tetap mencintai Khadijah walaupun sudah dapat Aisyah. Pada waktu itu Kanjeng Nabi kelepasan ngomong nyebut nama Khadijah. Aisyah cemburu. Sudah diganti yang bagus kok yang lama masih disebut-sebut. Marah Kanjeng Nabi. Nggak boleh ngomong gitu. Karena apa? Jasa Bunda Khadijah telah memberikan sholawat terhadap perjuangan dakwahnya itu sesuatu yang sangat-sangat berpengaruh dalam perkembangan Islam. Gitu loh. Seperti istri gue itu, dia nggak pernah rewel. Ya. Apa yang ada ya sudah dilakoni. Gitu loh. Karena apa? Langkah dakwah itu kadang-kadang tertahan karena rewelnya perempuan. Rewelnya istri itu bisa menghambat langkah dakwah kita. Makanya laki-laki itu harus otoritatif. Dia menentukan bukan ditentukan. Istri itu hanya memberikan masukan seperti Perdana Menteri. Oh begini-begini. Tapi keputusan tetap pada laki-laki. Ya. Oke. Ini sudah 1 jam 24 menit. Mau ke 25 menit. Insya Allah besok kita lanjutkan ya. Jadi kenapa aku bisa menghandle Sahel? Karena aku pengangguran.
kalau kita mengikuti konsep sejak awal mula, sejak Yahudi, artinya begini loh ya, kehidupan mereka yang aktif di dalam dunia dakwah itu ditanggung oleh saudaranya yang lain. Kan begitu kita lihat, Lewi pengangguran, dia ditugasin untuk ngurusin bait Allah, maka karena dia juga manusia, butuh ini, butuh, ditanggung oleh saudaranya yang lain lewat perpuluhan. 10%-nya diberikan. Ada 11 keluarga dari masing-masing suku, itu 10%-an. Artinya kehidupan Lewi itu ditanggung oleh saudara lainnya yang hidup secara budaya, dia bekerja dan begini. Kenapa? Karena Lewi nganggur. Artinya lagi, kehidupan para pendakwah itu sebetulnya ditanggung oleh jemaatnya. Begitu kerangka berpikirnya. Maka itu dibawalah ke Kristen yang notabene awalnya Nasrani itu, perpuluhannya mereka tetap gunakan. Ya, tapi seperti tadi aku bilang, ada sekarang yang menggunakan nggak perpuluhan lagi, tapi itu di lembaga yang menggaji gitu ya. Dalam Islam, nah ini yang memprihatinkan. Padahal meskipun caranya beda, tapi konsepnya sama saja. Perhatikan itu pendakwa-pendakwa gitu loh. Ya. Tapi karena memahami surat Al-Kausarnya aja beda, dikirain itu beleh wedus, ya jadi repot. Wanhar itu bukan beleh wedus. Sholat itu bukan sholat Idul Adha. Sholat itu selalu mendukung. Jadi kacau. Kembali seperti yang aku bilang, bagaimana kita memahami Al-Quran. Kalau terjemahannya sudah salah, tafsir salah, dan akhirnya seperti panggang jauh dari api. Al-Quran bilang ke kanan, otak lu ke kiri, nggak ketemu. Di situ masalahnya. Ya. Padahal konsepnya sejak dahulu kala, sejak saudara tua Yahudi, Nasrani, Islam, sama. Seperti itu. Ya. Jadi itulah yang bisa aku sampaikan. Insya Allah besok akan kita lanjutkan di seri yang ketiga. Ya. Seri yang keempat, ini ketiga ya. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran dalam bingkai iman Islammu, ya. Tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain, karena mereka tetap saudara kita, ya. Semoga kita mendapatkan keberuntungan, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima, ya. Matur nuwun, terima kasih. Salam Isra, Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin.